Hasya lahir kayaknya sempat ada cerita yang sedih nih gitu. Apa sih Kak? Iya, jadi dulu tuh Hasya masuk neonatologi, jadi ICU yang untuk bayi, karena dia kan bayinya ternyata besar banget, 4 kilo 3 ons, lahiran normal. Ya. Hebat banget, luar biasa Kak Nanda, luar biasa. Oke. Iya, itu terus 5 hari dia harus masuk ICU karena ini pundaknya tuh shoulder dystocia. Jadi dystocia bahu, artinya bahunya itu kena cedera, syarafnya cedera. Jadi dia harus di fisio beberapa kali, harus di ronsen. Dan itu pas dia lahir tuh dia nggak langsung nangis. Jadi aku tuh dibantu, itu dramatik banget sih. Kan aku udah pucak ketuban ya, pucak ketuban udah 3 hari nggak lahir-lahir, udah diinduksi gitu kan, diinduksi. Tapi di sana itu tidak bisa langsung, udah sesar aja. Enggak. Sesar itu, apalagi anak pertama nggak bisa dikasih pilihan mau normal atau sesar. Kalau di sini kalau kita ke dokter, Bu mau normal atau mau sesar? Iya. Sesar aja Bu biar gampang gitu kan, misalnya gitu ya. Tapi di sana tuh enggak. Nah akhirnya aku diinduksi, nggak keluar-keluar juga. Akhirnya pas udah hampir 24 jam pembukaan, aku mau ngeden-ngeden kok nggak keluar. Jadi keluarnya tangannya doang sebelah. Sama kepalanya, yang sebelahnya nyangkut gitu kan. Karena besar tadi? Saking besarnya, ya posisiku udah dibolak-balik segala macem. Akhirnya ada 3 dokter yang narik tuh anak. Pluk gitu. Dari jalan lahir tuh. Terus dia nggak nangis. Terus aku bilang, kok anakku biru nggak nangis gitu kan ya. Ini anak aku nggak kenapa-napa kan gitu kan. Aku udah lemes banget. Terus langsung dia dilarikan ke ICU. Terus aku juga, tapi yang aku salutnya ya, aku juga langsung didorong tempat tidur yang lahiran itu, aku didorong sama suster, aku ke ruang ICU juga lihat dari jauh anakku lagi diapain gitu. Jadi langsung kelihatan. Biasanya kalau di sini kan ya dibawa, jadi bapaknya yang harus betul. Aku semua dibawa, aku juga dibawa. Jadi tempat tidurku itu didorong dan mesin X-ray-nya juga dibawa ke Hasya. Karena kan dia masih bayi dong, mesin X-ray yang gede itu dibawa ke dia, dilihat ada cedera apa segala macem. 5 hari aku nggak bisa nyentuh dia. Itu sedih banget, itu kayak traumanya itu bukan trauma lahiran anaknya besar, tapi ngelihatnya dia di rumah sakit itu aku nggak bisa nyusuin gitu. Sampai susternya, kamu kenapa kok nggak bisa? Ya gimana aku asinya bisa keluar, orang anakku aja di situ, kita kan stres kan. Gitu. Sampai kita nginep gitu kan. Baru pas 5 hari dia boleh keluar dan kita akhirnya bonding lagi dari ulang ibaratnya, karena kan harusnya kalau dari bayi kan udah skin langsung ditempel skin to skin, ini enggak gitu. Oke. Berarti waktu Kananda lahiran orang tua menemani ya? Nggak bisa karena lagi pandemi. Oh iya, 2020. Itu gimana tuh Kak? Itu pasti ada cerita lain lagi nih, maksudnya aku tuh kita nggak bisa ketemu orang tua aja tuh kan hal yang berat tadi kayak Kakak bilang kan. Kalau udah kangen sama Indonesia tuh kayak wah berat banget deh gitu. Tapi ini kan apalagi kan biasanya kalau ibu melahirkan itu kan membutuhkan support dari suami, dari orang tua, ibu gitu. Itu gimana Kak? Itu sedih banget. Makanya waktu ke rumah sakit aja waktu itu suami juga hampir nggak boleh nemenin. Jadi pas sebelum lahiran kan aku udah kontrol kan karena ketubanku udah pecah gitu kan. Tapi kan namanya mereka nggak bisa gampang langsung kasih sesar gitu kan. Nah itu aku sampai nangis nggak bisa, suamiku tuh harus datang di sini, aku bilang gitu kan ya. Itu baru boleh. Terus mertua juga, jangankan orang tua kandung ya, mertua yang udah ada di sana aja juga nggak bisa nemenin aku gitu. Emang itu berat banget sih. Akhirnya ya udah Hasya pulang ke rumah, ya udah kita merawat berdua suami doang. Cuman untungnya dulu karena kita emang di planning ya kapan mau punya anak gitu kan, dan alhamdulillah nggak nunggu lama gitu, cuma beberapa bulan aku hamil. Suamiku udah siapkan izin cuti yang 6 minggu. Jadi dia libur. Pas aku masuk rumah sakit sampai 6 minggu ke depan, itu dia cuti dan dia yang begadangin anak. Oh, jadi anak di sana ya. Iya, gitu. Jadi emang di sana kan perusahaan tuh bisa kasih beberapa janji ke karyawan gitu. Oh, kamu dapat cuti sekian setahunnya, tergantung kontrak kerjanya gitu kan ya. Nah, suamiku tuh cuti 6 minggu. Jadi ketika Hasya breastfeedingnya malam, aku pompa, suamiku aja yang kasih Hasya susu. Oh, aku bisa istirahat. Enak juga ya kalau di sana ya Kak ya.